Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suara saya jelas nggak? Bapak Ibu, suara saya jelas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas nggak? Ih, kok masih di... Halo? Halo? Suara saya jelas? Halo? Bapak Ibu, suara saya jelas? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak Ibu, suara saya udah jelas? Waalaikumsalam. Jelas, Pak. Oh, jelas ya. Oke, kita mulai ya sambil nunggu yang lain. Nanti dulu saya. Loh ini udah pakai video ya, Bu? Udah pakai video ya, Bu? Oh gitu.
Bentar ini ke delete. Bisa. Ya. Silahkan di mute ya. Kita akan mulai. Bapak Ibu silahkan videonya boleh di mute. Oh, kok loncat terus. Maaf sedikit ada gangguan teknis nih. Saya mau ngupload materi, loncat melulu. Bentar. Ya, baik ya, kita mulai. Tadi ada gangguan teknis. Saya mau ngupload ini loncat melulu. Nah, sekarang bisa. Kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Ibu sekalian, wabarakatuh. kita saat ini bisa melakukan Zoom ya mengenai pelatihan pijat refleksi. Jadi Bapak Ibu sedikit kita buka dulu, pengantar dulu bahwa pijat refleksi ini merupakan salah satu cara perawatan ya, bidang penyehat tradisional gitu ya. Nah, jadi penyehat tradisional ini merupakan salah satu profesi ya yang selanjutnya kita sebut hatra ya. Nah, hatra ini
merupakan suatu nama dari profesi di bidang kesehatan tradisional empiris. Nah, itulah jadi Bapak Ibu, Hatra ini sekali lagi saya sering kumandangkan bahwa kita ini adalah seorang Hatra. Hatra. Baik punya cara perawatannya berbeda, itu merupakan suatu kekayaan kita di Hatra, ya, bahwa Hatra ini berbeda dengan yang lainnya, gitu, bahwa Hatra ini berbeda dengan ilmu kesehatan konvensional lainnya, gitu ya. Jadi Hatra ini dikarenakan empiris, maka setiap keilmuan yang dibawa itu akan beda-beda. Setiap pribadi itu akan berbeda pembawaannya. Itu tidak masalah, itu silahkan saja Bapak Ibu melakukan yang Bapak Ibu itu merasa bahwa tindakan Bapak Ibu itu benar, ya silakan, selagi kita nanti Hatra dengan standarnya memberikan batasan-batasan mana yang boleh dan tidak boleh, gitu kan, mana yang beretika, mana yang tidak, gitu ya. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu jangan khawatir dan terus berkreasi ya, dalam praktek ini. Nah, untuk itu kita yang ada di naungan atau lembaga kursus Bumi Setia Berbakti atau yang sering kita sebut ya Bukti ini, kita mempunyai standar yang benar-benar bisa dapat diakui oleh dunia, gitu ya. Karena standar yang ada di Bukti ini sudah berstandar nasional. Nah, sehingga apabila sudah berstandar nasional, maka dunia pun mengakui. Dengan buktinya apa nanti? Buktinya yaitu sertifikat kompetensi. Itu ya. Jadi Hatra ini yang memiliki standar kompetensi nasional bahkan internasional, salah satunya yaitu refleksiologi. Itu ya rekan-rekan. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah punya keahlian sendiri, yang rekan-rekan kembangkan baik dari leluhur Bapak Ibu ya secara turun-temurun, itu silahkan terus kembangkan, dan nanti refleksi ini sebagai bagi Anda adalah tambahan, kan? Tambahan wawasan. Satu dari sudut keilmuannya. Nah, dari sudut mengenai standar tadi saya bilang bahwa refleksi ini adalah sebagai alat uji untuk sertifikat kompetensi atau sebagai alat uji standar nasional Hatra, ya. Nah, itu aja ya, kurang lebih itu. Nah, apabila Bapak Ibu belum memahami tentang standar kompetensi, nanti di lain waktu kita akan berbicara standar kompetensi. Atau nanti ada kelasnya nanti berbicara tentang standar kompetensi. Itu ya Bapak Ibu yang harus dipahami mengenai Hatra. Sekali lagi bahwa kita ini adalah seorang Hatra. Dengan berbagai cara perawatan yang berbeda, itulah kekayaan Hatra. Namun di situ, saya ulang, kita harus punya standar. Satu sisi kita mempunyai skill secara khusus yang oleh orang lain tidak punya. Namun
Untuk itu kita tetap dalam pengembangan, dalam perluasan, dalam legalitas harus standar. Maka refleksilah ini sebagai standar kita yang dapat diakui oleh pemerintah bahkan pusat. Baik, kita lanjut ke materi refleksi. Nah, sahabat sekalian, refleksi level 2 merupakan refleksi level 2 ini merupakan jenjang berbasis KKNI. KKNI ini adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi KKNI berbicara KKNI ini adalah itu dalam rangka menyetarakan dengan pendidikan formal. Karena HATRA ini, yang namanya HATRA ini selain tadi yang sudah saya sebutkan bahwa HATRA ini adalah suatu keilmuan yang benar-benar turun-temurun, nah, begitu juga untuk perkembangannya sekarang HATRA ini bisa diluluskan dan hanya diluluskan oleh kursus dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi kompetensi atau disebut LSK. Gitu ya. Jadi itulah, maka untuk menyetarakan dengan formal, karena kursus adalah non formal, maka untuk menyetarakan dengan formal itu kita ada namanya KKNI. Level 2 ini adalah setara dengan SMA atau SMK. Nah, gitu. Jadi level 2 ini dasar sekali, dasar. Maka di sini kita refleksinya juga adalah refleksiolog relaksasi. Nah, nanti rekan-rekan setelah menguasai refleksiolog relaksasi, nanti rekan-rekan boleh meningkatkan level Anda menjadi level 3. Di mana level 3 yang berbasis KKN ini itu setara dengan D1. Kemudian nanti meningkatkan lagi ke level 4, maka level 4 itu setara dengan D2. Begitu selanjutnya level 5 itu setara D3. Ya. Jadi itu rekan-rekan yang perlu diketahui. Nah, jadi untuk penyetaraan yang lulusan dari kursus melalui lembaga sertifikasi kompetensi, kita menggunakan KKNI. Nah, itu. Jadi refleksiolog relaksasi ini berdasarkan kode unit kompetensinya ini yaitu Q 6902003.001. Itu yang berbicara tentang pijat refleksi untuk relaksasi. Itu ya rekan-rekan yang perlu rekan-rekan ketahui. Selanjutnya, kita sedikit mengupas tentang sejarah singkat refleksiologi. Nah, jadi refleksiologi ini sudah dikenal ya sejak dulu ya. Kalau berdasarkan catatan teknik pengobatan ya, dunia itu ada berbentuk gambar. Nah, jadi di dalam artefak-artefak itu ya, di dalam peninggalan-peninggalan itu ada berbentuk gambar ya, rekan-rekan. Bentar. Berbentuk gambar-gambar seperti ini nih dari artefak itu ya, yang gambar ini disebutnya oleh mereka itu namanya itu papirus ya. Papirus.
itu dalam kuburan Angmahor. Nah, jadi bahasanya sulit disebutkan. Yaitu dia seorang dokter di Mesir. Nah, pernah menggambarkan itu tahun 2500 sampai dengan 2330 sebelum Masehi. Ini berarti sudah cukup lama juga. Nah, di situ mereka sudah melakukan, lihat dari gambar ini, sudah melakukan pemijatan atau penekanan di telapak tangan, terus di telapak kaki. Nah, ini gambar yang ini sedang melakukan pijatan di telapak kaki. Gitu. Dari gambar yang ditemukan di daerah Saqqara dekat Kairo, Mesir, itu ya. Nah, ini mereka di gambar itu sedang melakukan dua orang ini ya, yang warna merah, yang warna kulitnya agak merah tua dan merah muda ini. Yang merah muda ini dia seorang pasien tuh, seorang pasien ya, yang sedang dilakukan oleh yang berwarna merahnya agak gelap itu sedang melakukan pijat atau penekanan di area kaki. Nah, gitu. Terus yang gambar satunya lagi dia sedang melakukan pijat penekanan di area telapak tangan. Nah, jadi melihat gambar ini ya, yang ditemukan di daerah Saqqara dekat Kairo, Mesir, nah, diperkirakan gambar ini usianya itu 2500 tahun sebelum Masehi. Berarti kalau sekarang ditambah 2025 ya berarti kurang lebih 4.300-an lebih lah ya. 4.500 sampai 4.300 lebih. Itu rekan-rekan ya mengenai sejarah singkat. Selanjutnya ada lagi ditemukan di Burma ya. Di Burma yaitu telapak kaki patung Buddha. Nah, di telapak kaki patung Buddha sudah dilihatkan area-area gitu ya. Terlihat di kakinya, lihat di kaki itu relief patung kaki Buddha itu kakinya itu ada garis-garis ya. Nah, itu menandakan bahwa itu sudah ada dikenakan bahwa di kaki itu ada titik-titik area sensitif untuk dapat dilakukan tindakan pemijatan atau penekanan ya gitu. Nah, itu kurang lebih tahun 1000 sebelum Masehi ya. Ya, jadi dalam itu diangkat oleh orang Cina yaitu dalam bukunya Huang Di Neiji Suen ya. Itu pada zaman Kaisar Huangdi gitu ya. Nah, ini rekan-rekan mengenai sejarah singkat tentang refleksi. Mungkin dulu disebutnya bukan refleksi, yang penting di situ bahwa yang dari gambar ini mereka sudah melakukan ada tindakan pijat atau penekanan di area kaki. Begitu juga di kaki, relief kaki patung Buddha yang di daerah Burma itu juga ada menggambarkan tentang metode pemeriksaan di kaki. Itu rekan-rekan yang mengenai sejarah ya. Kita lanjut. Nah, sekarang apa pengertian dari refleksiologi? Pengertian dari refleksiologi. Nah, refleksiologi itu ada dua kata. Nah, ini ya, rekan-rekan. Refleksiologi ini ada dua kata. Terdiri dari dua kata. Yaitu
ada kata refleksi dan ada kata logi. Jadi ada kata refleksi dan logi. Nah, di mana refleksi sendiri memiliki arti yaitu cerminan atau pantulan atau gerakan otot atau bagian badan yang terjadi karena satu hal, baik dari luar dan di luar kemauan atau kesadaran. Itu ya. Itu jadi refleksi itu cerminan. Apa yang dimaksud cerminan? Kita lihat di sini ya. Contoh kita sedang bercermin. Bapak Ibu bayangkan Bapak Ibu sedang bercermin misalnya ya. Maka di situ ada bayangan yang sama seperti diri Bapak Ibu saat menghadap cermin. Jadi artinya gini, maka di dalam cermin itu terdapat bayangan Bapak Ibu. Contoh misalnya saya bercermin. Cerminnya gede, misalnya setinggi badan saya. Saya kemudian berdiri di depan cermin tersebut, maka fisik saya yang aslinya, fisik saya itu akan terlihat di cermin itu secara sejajar pas. Jadi wajah berhadapan dengan wajah saya. Dada saya menghadap ke cermin, maka yang di cermin pun akan tampil dada saya, perut saya, kaki saya bagian depan semua. Jadi pas kita bercermin, maka kalau kita bercerminnya bagian depan kita, maka di cermin itu pun akan terlihat bagian depan. Jadi nggak mungkin di cermin itu terlihat terlihat punggung kita kan, itu. Nah, disebut refleksi. Jadi refleksi itu cermin. Apa hubungannya dengan nanti pijat refleksi yang di kaki? Nanti kita akan dibahas. Lanjut, selanjutnya kita sudah mengetahui kata refleksi, maka selanjutnya kita mengetahui apa itu logi. Nah, logi ini adalah ilmu, gitu ya. Jadi maka gitu ya, refleksiologi adalah ilmu hatra, gitu ya. Nah, saya munculkan ini hatranya di sini karena refleksi ini bagian dari hatra. Maka refleksiologi adalah ilmu hatra yang mempelajari prinsip bahwa terdapat area refleks di tangan, di telinga, di kaki yang berhubungan dengan semua kelenjar, organ, dan bagian tubuh yang lain. Gitu ya. Nah, jadi refleksiologi ini adalah ada area-area tertentu ya. Saat kita tekan baik di area tangan, di area telinga atau ini, itu saat kita tekan itu akan berhubungan langsung, akan memantulkan atau itu mencerminkan. Dari tekanan itu ada rasa sensasi sakit, panas, atau kayak yang kesetrum, itu akan memantulkan ke organ tersebut, atau bahkan kita bisa mendiagnosa bahwa kalau apabila ditekannya itu sakitnya luar biasa, berbeda dengan titik yang lainnya, maka itu mencerminkan bahwa organ tersebut sistem kerjanya sedang lemah. Itu ya rekan-rekan. Jadi kalau berbicara cerminan berarti cerminannya mencerminkan bahwa apa yang kita sentuh itu
reaksinya sakitnya berlebih atau ada seperti prikil itu di telapak kaki ini, maka karena kaki ini merupakan cermin, pas kita area misalnya lambung ada sedikit kayak pasir dan pas ditekan itu sakitnya berbeda dengan area lainnya, maka karena titik yang kita sentuh di area kaki itu misalnya titik area lambung, maka kita bisa menyimpulkan bahwa titik ini mencerminkan bahwa lambung tersebut sedang ada gangguan, baik dari sistem kerjanya ataupun dari fisik dari lambung tersebut gitu. Apakah ada luka sehingga mempengaruhi kerja lambung tersebut. Itu. Terus pas kita tekan sehingga memantulkan. Jadi satu sisi mencerminkan kita untuk mendiagnosa, menganalisa, satu sisi saat menekan pun itu kan memantulkan. Nah, yang disebut di bawah ini ada namanya elit, energi listrik tubuh, ya. Nah, ini sehingga memantulkan energi listrik gitu. Ya. Nah, sehingga memantulkan energi listrik ke organ tersebut gitu. Ya, kalau kita tadi bicaranya menekan titik lambung, maka itu akan memantulkan energi listrik yang dari tangan atau telunjuk atau jempol kita ini ke organ lambung tersebut. Dengan menyalurkan energi listrik tersebut, maka si lambung itu akan bergerak sehingga merespon dari tekanan kita ini merespon. Nah, kemudian kita ditekan lagi titik hormonal, misalnya titik endokrin, ya, titik sistem endokrin. Kita tekan sistem imun. Untuk apa? Agar seluruh hormon yang dibutuhkan oleh tadi lambung itu akan dikeluarkan oleh sistem tadi, mulai dari sistem hormonal, ya, yaitu sistem imun, sistem endokrin, sistem limpatik, itu kelenjar-kelenjar atau hormon-hormon itu maka keluar sehingga akan menuju titik lambung yang terjadi gangguan. Itu kurang lebih rekan-rekan mengenai ilmu refleksologi ini. Ya. Kita lanjut. Selanjutnya, tujuan refleksi ini apa? Dan manfaatnya apa? Setelah kita tadi mengetahui pengertiannya, bahwa dengan penekanan itu akan memantulkan energi dari tangan kita ke organ tertentu yang ada gangguan, begitu dengan menekan itu juga kita bisa mendiagnosa. Karena kita refleksi ini yaitu konsepnya itu cerminan, berarti kita mendiagnosa bahwa organ tersebut akan tercermin dari titik-titik tersebut. Itu rekan-rekan. Maka tujuannya refleksi itu dua. Kalau di dalam dunia kesehatan itu sebetulnya kan ada 4. Kenapa refleksi ini 2 tujuannya? Karena refleksi ini kita yang tadi kita ini disebut apa nih? Hatra gitu kan. Karena kita adalah hatra, penyehat tradisional, maka tujuan dari refleksi ini hanya 2. Yaitu satu sebagai promotif, itu meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan tubuh. Jadi tujuan refleksi ini yaitu sebagai promotif. Ya. Jadi untuk meningkatkan
daya tahan tubuh dan kekuatan tubuh. Rekan-rekan, ya. Nah, sehingga dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan tubuh, maka kerja organ tersebut akan kembali normal. Manakala ada luka di dalam, manakala geraknya tidak stabil, maka di situ ditingkatkan, maka akan ada perbaikan. Maka dipastikan ya, kalau semuanya keadaannya baik dan kembali normal, maka itu akan dipastikan dia sehat. Itu ya tujuannya. Jadi refleksiologi itu memiliki tujuan promotif. Jadi promotif itu apa tadi? Meningkatkan daya dan kekuatan tubuh. Yang kedua, tujuan dari refleksiologi itu adalah preventif. Apa itu preventif? Yaitu pencegahan penyakit tertentu. Nah, gitu ya. Sehingga apabila setiap manusia melakukan rutin refleksi, melakukan rutin tindakan pijat refleksi, maka dengan tujuan tersebut yang preventif, itu dapat mencegah ya, dari penyakit tertentu. Itu aja. Nah, jadi itu tujuan utama. Itu sebagai hatra. Bahwa refleksi sebagai hatra, maka di situ kita memiliki tujuan dua, yaitu promotif dan preventif. Itu ya, rekan-rekan. Kalau di kesehatan yang lain, ya konvensional itu 4. Itu ada tambahan 2 lagi. Saya perkenalkan ada istilahnya namanya kuratif, itu mengobati. Nah, yang keempat yaitu rehabilitatif. Rehabilitatif itu berarti perawatan, perawatan pasca sakit, itu rehabilitatif. Itu ya rekan-rekan. Kita ada ditampilkan di sini karena apa? Kita merupakan bagian dari hatra. Bapak Ibu yang speakernya ini mohon di mute ya. Nah, itu ya rekan-rekan yang saya hormati. Nah, setelah mengetahui tujuannya, maka kita lanjut. Manfaatnya apa? Kan gitu. Manfaat refleksi itu banyak. Cuman saya tampilkan beberapa hal di sini, yaitu manfaatnya itu dapat melancarkan sirkulasi darah di dalam seluruh tubuh. Gitu ya. Jadi refleksi ini dapat melancarkan sirkulasi darah. Yang selanjutnya refleksi ini dapat mencegah, menjaga kesehatan agar tetap prima. Gitu ya. Tuh, jadi manfaat refleksi itu yang kedua menjaga kesehatan agar tetap prima. Yang ketiga, manfaat refleksi yaitu membantu mengurangi rasa sakit dan kelelahan. Itu ya, tadi dengan tujuan promotif, gitu ya. Terus tujuan preventif, maka inilah manfaat. Yang selanjutnya yang keempat, merangsang produksi hormon endorfin yang berfungsi untuk merelaksasi tubuh. Nah, jadi di dalam tubuh itu ada hormon endorfin namanya. Nah, hormon endorfin ini memiliki fungsi untuk relaksasi. Yang selanjutnya, manfaat dari refleksi itu yaitu mengurangi beban yang ditimbulkan akibat stres. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan sering direfleksi, Bapak Ibu akan mengurangi beban Bapak Ibu ya. Ya, beban segala gitu ya, baik di dalam tubuh ataupun di luar tubuh seperti ya beban utang bukan apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa hilang stresnya.
Maka refleksilah ya. Kalau kita banyak beban dalam hidup, refleksi aja. Yang selanjutnya yang terakhir, manfaat dari refleksi itu adalah menyingkirkan racun dan toksin. Gitu ya. Nah, dengan dilakukan tindakan menstimulasi tadi di area refleksi itu, maka si racun-racun itu akan terbuang melalui keringat, melalui BAB atau BAK. Itu. Maka suka ada kejadian pas waktu direfleksi, kenapa itu ada yang keluar keringat, itu ya langsung toksinnya itu dikeluarkan. Itu kurang lebih Bapak Ibu mengenai tujuan dan manfaat refleksi. Kita lanjut. Nah, untuk refleksi relaksasi, Bapak Ibu penting mengetahui kondisi klien. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengetahui kondisi klien tersebut, maka itu akan berbahaya baik bagi Anda sebagai terapis ataupun bagi klien. Maka Bapak Ibu harus mengetahui dulu untuk refleksiologi relaksasi ini kasus apa saja yang bisa kita tindak. Jadi kalau Bapak Ibu udah masih, misalnya Bapak Ibu saat ini hobinya udah bisa atau udah ke penanganan kasus misalnya. Misalnya ada kasus gangguan organ lambung, gangguan organ lainnya, Bapak Ibu sudah bisa menangani itu misalnya, maka Bapak Ibu setelah level 2 ini harus naik ke level 3 dan 4 gitu, agar Bapak Ibu dalam penanganannya itu udah distandar oleh pemerintah. Bapak Ibu ini adalah seorang hatra yang dapat menangani kasus. Gitu. Karena apa? Sudah dilihat dari sertifikat kompetensinya. Maka bagi yang refleksi ini, yang refleksiolog level 2 ini itu hanya baru relaksasi. Maka penanganannya itu apa saja? Ini kurang lebih mengenai lelah, gitu kan, capek, stres, tegang, pegal-pegal. Itu kurang lebih gangguannya hanya sekitar itu aja, gitu kan? Gitu. Maka kalau ada yang kontraindikasinya ya seperti klien misalnya gangguan jantung berat atau ada penyakit menular. Nah, maka kalau penyakit menular seperti misalnya ada paru-paru, ada gangguan paru-paru, atau di kakinya misalnya ada penyakit kulit yang menular. Nah, itu Anda tidak boleh melakukan tindakan di area tersebut. Atau misalnya di kakinya ada cedera. Nah, di sini. Ya, maka tidak boleh. Maka kita perlu mengetahui kondisi klien. Satu di antaranya, nah, kalau tadi keluhan-keluhan yang boleh ditindak ya, kurang lebih itu. Ya, selanjutnya kita identifikasi nih kesadaran dan semangat. Nah, jadi lihat klien itu pas datang itu dalam kondisi sadar atau kurang sadar. Artinya kalau dia jalan sendiri ya udah pasti sadar. Ya. Kalau dia ditandu berarti dia nggak sadar. Selanjutnya lihat dia itu semangat atau kurang semangat. Atau tegang kayak menahan sakit atau kelihatan lesu, itu dilihat. Selanjutnya indikasi warna dan kesegaran wajah. Lihat wajahnya pucat atau kuning pucat atau merah segar atau kehitam-hitaman layu. Ini semua. Terus dari bentuk kaki juga lihat apakah ada cedera atau ada cacat atau ada luka atau menggunakan pen kakinya. Itu kan ada bengkak, ada jamuran atau bengkok berbentuk apa, itu lihat. Maka itu dicatat nanti dalam kartu klien. Agar nanti kita
yang harus kita tindak, mana yang tidak boleh. Ini salah satunya yang tidak boleh itu yaitu kalau misalnya terjadi ada di dalam kakinya itu ada pen, itu tidak boleh. Terus kondisi terlalu lapar, terlalu kenyang, atau kondisi kalau perempuan itu sedang hamil, nah, itu tidak boleh dilakukan. Itu Bapak Ibu yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini yang tradisi. Seperti gangguan jantung berat, penyakit menular, sesak napas, dan itu Bapak Ibu harus mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Selanjutnya, apabila nih, manakala Bapak Ibu misalnya ada terdapat kontraindikasi, seorang refleksiolog relaksasi itu harus wajib menolak. Ya, kalau ada kontraindikasi, seorang refleksiolog level 2 atau relaksasi itu wajib menolak. Kemudian, bukan hanya menolak, Bapak Ibu harus mengarahkan ke level yang lebih tinggi. Gitu ya. Berarti kalau Bapak Ibu level 2, maka apabila ada terjadi kontraindikasi yang disebutkan di atas, maka Bapak Ibu harus menolak, kemudian mengarahkan ke level yang lebih tinggi. Bapak Ibu level 2 berarti arahkan ke level 3 atau level 4. Kemudian, kalau level 2, 3, 4 pun misalnya bukan tindakannya, maka diarahkan ke puskesmas atau ke dokter. Kita beri rujukan dari. Maka apabila ada kontraindikasi, maka pilihan status kelayakannya itu hanya ada dua. Apabila aman atau apabila tidak ada kontraindikasi, maka tulis di dalam tindakannya itu aman untuk dipijat. Kalaulah terdapat kontraindikasi di satu atau di kedua kakinya, maka tulis itu tidak aman atau tidak layak dipijat. Itu ya Bapak Ibu mengenai kontraindikasi. Sebelum dilanjut, apakah mau ada yang ditanyakan dulu biar nggak terlalu lupa misalnya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung. Atau mau dilanjut dulu? Bapak Ibu? Mau ada yang ditanyakan dulu atau mau dilanjut? Lanjut. Lanjut. Oke. Saya lanjut dulu ya. Nah, saya lanjut. Nah, ini area refleksi. Nih, kita perkenalkan nih. Nah, di sini kita perkenalkan titik dan area refleksi. Ya. Kita lihat di area ini. Ini yang disebut cerminan. Itu yang disebut pantulan. Sehingga contoh nih satu. Nomor 1 ini adalah organnya itu organ otak. Maka di mana organ otak besar ini? Kepala atau otak besar ya? Nah, di mana letaknya? Kita lihat nomor 1. Nah, ini kalau otak besar ini, nomor 1 ini berbicaranya area ya, Pak Ibu. Jadi bukan titik. Karena apa? Ini luas areanya, Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan dulu ya. Mana. Nah, ini area nomor 1 itu ini. Kelihatan nggak nih? Sama ini. Kelihatan. Nah, area otak besar.
Nah, oleh Bapak Ibu kelihatan nggak nih nomor 1 tema NAIS? Mana itu? Ini jelas kelihatan. Nah, ini letak 1 itu di samping, di pinggir, di jempol kaki kanan dan kiri. Jempolnya itu yang dekat ke area, dekat samping telunjuk kaki atau jari kedua kaki. Nah, ini dari, lihat nih, ada sebelah ini nih. Atau saya tunjukkan pakai tangan aja ya. Saya tunjukkan pakai tangan. Pakai tangan nih. Nih, ini jempol. Maaf. Ini telunjuk. Nah, maka titik 1 atau otak besar itu di daerah sini. Nah, meluas ke sini. Saya gambar ya. Ini nomor 1 nih, areanya. Saya gambar dulu. Nih, jadi yang disebut titik otak besar itu dari sini. Segini semua ya, semua. Nah, jadi dari mulai sini, mulainya pinggir sini, arahnya ke sini. Semua ke sini. Nah, itu yang disebut otak besar. Ini otak besar. Ya. Jadi Bapak Ibu tinggal lakukan rileks penekanan ya. Nanti saya akan perkenalkan bagaimana penekanan. Ada stimulasinya itu ada thumb walking, finger walking ya. Terus rotation. Nah, nanti kita kenalkan. Cuman saya sekarang mau memperkenalkan dulu titik. Nah, jadi titik 1 atau otak besar ini dari sini, dari area telunjuk ini, kakinya di kaki, dari sini ke arah tengah. Nah, ini yang saya warnain biru. Nah, ini adalah titik otak besar. Ya. Sekarang yang nomor 2 apa? Kita lihat. Nomor 2 itu dahi atau sinus. Nah, maka kalau nomor 2 nih dahi sinus sudah jelas di sini. Maka areanya ini semua. Jadi nomor 2 itu kan kayak di tengah-tengah, tapi oleh Anda ditekannya itu semua. Nah, berarti nomor 2 ini semuanya. Ini semuanya nomor 2. Nah, jadi bukan hanya di sini, tapi seluruh area ini dipijat atau ditekan dengan teknik thumb walking atau ini semua di sini. Ya. Jadi bukan di sininya, tapi semua. Begitu di jari lainnya, ini semua. Semua. Ini semua. Ini semua. Ini semua. Itu ya. Dengan cara tindakannya gitu. Tekan, 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 tekan. Silakan oleh Bapak Ibu lakukan sendiri bagaimana sensasinya ditekan di area tersebut. Ya. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya titik organ apa? Otak kecil nomor 3. Nah, nomor 3 di sini. Nah,
nomor 3 berarti nomor 3 itu areanya di bawah. Nih. Ini anggap ini jempol kaki ya. Ini anggap jempol kaki. Nomor 3 itu di sini. Ini nomor 3. Ya. Ada kelihatan kan lengkungan ini, Bu, di jempol itu kan ada kelihatan lengkungan gitu ya. Ada garis lengkungan gitu. Maka nomor 3 itu di sini, pas paling bawah di lengkungan itu, di lengkungan jempol. Ini nomor 2. Ya. Maaf, nomor 3 yaitu otak kecil. Nah, itu ya. Otak besar, dahi, 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 dahi. Kemudian otak kecil. Berarti otak kecil di pinggir dekat telunjuk. Dekat telunjuk, pinggirnya ya. Jadi yang dekatnya. Jadi bukan pinggir di bagian luarnya, tapi di dekat telunjuk. Oke, kita lanjut. Nomor berapa? Nomor 4. Organ apa nomor 4? Kita lihat di sini. Nomor 4 adalah kelenjar di bawah otak atau disebut hipofise atau pituitari ya. Kelenjar bawah otak atau pituitari. Nah, di mana letaknya kelenjar bawah otak? Nah, maka kita lihat lagi di jempol saya. Jadi kelenjar di bawah otak itu letaknya di sini. Di bawah otak besar ke bawah. Nah, ini. Itu nomor 4. Ya, sampai bawah. Itu nomor 4, rekan-rekan. Ya, apa nomor 4? Yaitu kelenjar di bawah otak atau disebut pituitari atau hipofisi. Oke, sudah terlihat jelas? Ini anggap ini jempol telapak kaki ya. Gitu. Kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 5, saraf trigeminus. Ya. Di mana saraf trigeminus? Nah, hati-hati nih untuk saraf trigeminus, biasanya Bapak Ibu tertukar dengan hidung. Nah, jadi kalau saraf trigeminus itu di pinggir, tetap patokannya telunjuk di pinggirnya. Berarti area sini. Cuman di belah mana tepatnya? Di bawah otak besar, di atas otak kecil. Tadi sini saraf trigeminus. Nah, ini saraf trigeminus. Ya. Nah, itu saraf trigeminus. Jadi lengkap sudah ya. Di sini otak besar, otak dahi, maaf. Nah, otak besar, dahi, terus otak kecil, kelenjar di bawah otak atau pituitari, terus saraf trigeminus. Ya, itu rekan-rekan. Oke, nah, jadi sekarang melihat waktunya sudah mulai mepet, silakan untuk gambar selanjutnya, ini untuk gambar selanjutnya, saya akan kirim PDF gambar kosong, ya, telapak kaki. Oleh Bapak Ibu, PDF materi ini saya akan kirim nih setelah selesai pelatihan online ini akan kirim PDF-nya dan akan saya kasih lembaran telapak kaki yang kosong. Nah, Bapak Ibu saya akan kasih tugas, coba oleh Bapak Ibu diarsir, diberi tanda area mana saja yang menunjukkan organ dan oleh Bapak Ibu sebutkan
Misalnya Bapak Ibu diarsir, sama pensil aja. Dipinsil, dilingkari, dipinsil, terus di situ sebutkan itu organ apa. Ya, organ apa, terus nomor organnya berapa. Itu ya. Bapak Ibu, nanti saya kasih tugas. Nah, silakan nanti dikirim ke saya tugasnya. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang akan saya kirim materi itu yang hadir di sini, maka Bapak Ibu silahkan beri jempol di di grup Hatra. Bapak Ibu kasih jempol berarti itu tandanya hadir, maka Bapak Ibu siap menerima ilmu PDF refleksi yang hari ini. Ya, dan akan saya beri tugas, nanti Bapak Ibu kerjakan, setelah Bapak Ibu arsir, baru nanti potokan. Ya. Nah, setelah itu nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya. Nah, sekarang itulah memperkenalkan itu, nanti pertemuan selanjutnya insya Allah saya jadwalkan lagi, saya kirim ke grup Hatra. Ya, saya akan jadwalkan nanti. Kemudian mungkin pertemuan selanjutnya adalah lebih ke mempraktekannya, cara menekannya. Kalau sekarang saya baru menyampaikan tentang sejarah singkat, ya, terus tentang apa itu Hatra, terus pengertiannya tentang refleksi, manfaat, tujuan, dan letak-letak organ. Saya kasih tugas, gambar kosong, nanti Bapak Ibu lingkari, dan arsir, beri nama organnya, dan kasih nomor. Ya, setelah itu, tugas itu kirim ke saya, dipoto. Setelah itu kita lanjut materi selanjutnya, bagaimana cara menstimulasi. Nah, sekarang standarnya itu lebih tinggi ya. Kita refleksi ini kita berstandarkan internasional. Ada teknik khusus yang benar-benar standar internasional ya. Mulai dari ITEC ya, dan diperkenalkan juga nanti ilmu TCM ya, untuk mengenal pengobatan timur ya. TCM kita akan ajarkan juga nanti TCM, terus ilmu baratnya itu tentang ITEC pun kita akan ajarkan, terus secara khususnya nanti ilmu anatomi pun akan kita ajarkan. Ya, demikian saya kasih waktu 10 menit ya kita untuk melakukan tanya jawab. Silahkan dibuka itunya untuk melakukan tanya jawab. Sebelum kita tutup ya, saya kasih waktu 10 menit dan kita tutup jam 11.40. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Teddy. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Tadi yang kasih gambar itu yang barusan yang suruh diarsir itu hanya jempolnya saja atau gimana, Pak Ted? Nanti semuanya. Oh, semuanya. Semuanya. Jadi nanti saya kasih gambar kaki yang polos. Oh, yang polos ya. Oh, jadi Nah, bukan yang barusan di tengah jempol aja bukan? Oh, di sini letak ginjal. Oh, di sini letak usus kecil. Nah, gitu ya. Iya. Nanti setelah Bapak Ibu bisa menggambar, nanti akan saya ajarkan cara teknik manipulasinya. Dan untuk waktu itu biasanya di setiap titik itu berapa detik? Soalnya barusan sambil praktek ya kerasa gitu. Nah, itu cara mensimulasinya itu mulai dari 5 tekanan, 3 tekanan. 1 tekanan juga bisa. 3 tekanan, 5 tekanan, yang penting ganjil ya. Silakan Anda melakukan 1 tekanan, 3 tekanan, 5 tekanan, 7 tekanan pun boleh. Nah, cuman biasanya
kita maksimal itu 5 tekanan, Pak. Dimatikan. Dari setiap titik itu 5 tekanan. Itu jadi kalau terlalu banyak, misal lebih dari 7 ya, sampai ke 9 tekanan, 11 tekanan, itu nanti reaksinya itu kurang. Malahan bisa nanti akan melemahkan si kondisi klien. Oh, Kecuali emang klien itu butuh untuk banyak. Ada yang klien misalnya kelebihan energinya. Itu boleh, itu diperbanyak. Karena dengan memperbanyak tekanan itu akan semakin melemahkan. Tapi kalau tekanan Bapak Ibu itu hanya 5 atau 3 tekanan, itu justru untuk meningkatkan energi. oh, siap. Semakin banyak akan melemahkan. Jadi lihat nanti kondisi klien. Itu Siap. kurang lebih mungkin bisa terjawab atau ada yang belum paham silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyakan lagi, masih ada waktu 7 menit. Bapak Ibu, saya sambil nunggu ada yang bertanya, saya akan buat daftar hadir. Jadi yang hadir hanya maksudnya yang akan dikasih materi itu yang hadir aja. Silahkan, masih ada yang ditanyakan? Atau sudah paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teddy, Waalaikumsalam, Mangga. Jadi saya kan sebenarnya sih nggak merasa apa spesialis pasca stroke ya, tapi ya kebenaran aja setiap pasien yang saya temuin itu pasti keluar dari rumah sakit itu pasca stroke ya. Terus saya mau tanya, apa dengan saya pertama kalau apa megang pasca stroke itu combine-nya pertama kali yang saya lakukan adalah refleksi gitu. Jadi untuk menguatkan kaki, biasa kan kakinya lemah sekali ya. Tapi saya merasakan setelah saya refleksi, terus saya sasarin semua sampai telapak kakinya semua, sampai kaki betis semua. Nah itu mereka biasanya adanya kekuatan. Nah selama ini kan yang saya lakukan refleksinya hanya di kaki. Apakah di tangan juga bisa dilakukan atau hanya kaki aja gitu? Karena saya memang spesialis pasca stroke sih sampai saat ini juga gitu. Terima kasih. Apakah dengan di tangan itu juga sama dengan yang di kaki maksud saya titik-titiknya atau bagaimana? Terima kasih Kang Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurhayati ya. Apakah refleksi bisa dilakukan di area lain? Tentu sangat bisa. Kalau melihat tadi dari pengertian refleksi, bahwa refleksi itu selain di kaki ada di area tangan dan ada di area telinga gitu ya. Ya, ya. Jadi
Bapak Ibu boleh melakukan di area tangan pula. Letaknya bagaimana? Ya sama, cerminan seperti yang di kaki, seperti tadi nih, yang jempol. Ini kurang lebih ini sama. Ya, Ini otak besar, iya, kan iya. gitu. Ah, Terus siap. di telinga pun sama, cuman telinga di sini berarti yang ini ke sini ini tulang belakang, kan gitu. Terus di dalamnya gitu kan, di tengah ini ginjal gitu kan. Itu sama, itu Siap. sama. Itu Mm-mm. ya kurang lebih. Jadi boleh Bapak Ibu di tangan pun dan di telinga pun boleh. Nah, namun saya biasanya kalau gangguan kliennya itu area pusar ke atas, itu biasanya saya mulai dari tangan dulu. Kalau gangguannya area pusar ke bawah, saya tangani area kaki dulu. Maaf, dibalik. Kalau areanya dari pusar ke atas, maka saya mulai dari kaki dulu. Kalau keluhannya dari area pusar ke bawah, maka saya mulai dari tangan dulu. Jadi terbalik. Oh, Misalnya dibalik ya. ada gangguan di area pundak, misalnya. Pundak, leher. Nah, saya mulai penanganan itu dari kaki dulu. Gitu. Kalau misalnya keluhannya ada di kaki, saya mulai dari tangan dulu. Gitu. Nah gitu ya, itu bisa menjadi referensi, silakan boleh dilakukan. Oh, berarti dibalik ya. Dibalik. Mm-mm. Artinya, Bapak Ibu jangan langsung Yang sakit. pindah ke titik sakit dulu. Iya, betul. Nah, itu ya. Silakan Bapak Ibu di kolom chat ada daftar hadir, silakan isi link daftar hadir itu sebagai bahan nanti yang akan saya kirim materi itu hanya ke yang hadir. Silakan diisi daftar hadirnya. Ada di kolom chat tuh, di kolom chat di dalam Google. Ibu Nur Hayati masih ada di sini? Udah keluar kayaknya. Ada ya? Itu linknya Bu Najmi, diisi linknya. Bu Nur Hayati kemana? Keluar ya? Oh ini ada. Ibu, STPT-nya gimana itu? Dinas Kesehatan udah ngasih rekomnya belum? Belum, katanya 14 hari hari kerja. Jadi saya mungkin Oh iya. kemungkinan tanggal 14 atau 15 deh. Ya, Yang mudah-mudahan penting dia lancar udah ya. survei. Ya. Amin, amin, amin. Yang penting beliau udah survei. Ya, intinya mah gini, STPT lambat pun nggak apa-apa, yang penting kan kita sudah kenalan dengan Dinas. puskesmas, sudah diketahui itu aja, nggak ada Iya, siap. masalah. Yang penting mah kita sudah ada keberanian main ke puskesmas, ke dinas kesehatan, sehingga mereka udah tahu, biarpun nanti suatu saat ditanya mana STPT, lah kan Bapak Ibu yang belum mengeluarkan, kalau saya kan udah laporan gitu Iya. aja. Paling nanti saya up lagi, Kang. Biasa saya Iya. WA lagi. Ini juga alhamdulillah kayaknya bapaknya pindah ke Tangerang, jadi saya pas banget bisa buka tempat di sana. Karena orang dinkesnya bilang suruh pasang pelang kalau udah keluar. Dia bilang suruh pasang pelang udah keluar gitu. Alhamdulillah dikasih kelancaran. Bagus Bu, justru itulah tinggal kita tingkatkan semangatnya aja, kita tingkatkan semangat bagaimana lebih fokus lagi membangun usaha itu. Nanti bagaimana ke depan juga untuk meningkatkan bisnis ininya ya itu nanti ilmunya ada, nanti kita akan turunkan secara bertahap ya. Jadi sabar rekan-rekan, saya fokus dulu nih ke refleksi. Ya mudah-mudahan ke depan kalau ada refleksiolognya lagi ada yang menggantikan saya nih yang penyampaian materi nanti ke siswa baru, nanti Bapak Ibu yang menyampaikan. Jadi kan
biar nanti saya mengajarkan ilmu yang lain. Oke, Itu kurang lebih Bapak Ibu, silakan. Itu diisi linknya ya, bukan di chatting hadir-hadir, itu ngisi link. Ada linknya di atas, udah bisa ya, kebuka, terlihat. ya sudah. Terima Ya kasih. udah ya. Begitu saya rasa linknya udah saya kirim. Dan kita foto dulu bersama. Silahkan Bapak Ibu, boleh dibuka itunya. Boleh, silahkan. Kita foto. Di itunya, kalau malu nggak apa-apa, kalau malu nggak dibuka juga. Si Om Tang si ganteng, Pak Mas Joyo, garanteng, Gening baru tahu, Bu Najmi juga cantik. Bukan ganteng ya Bu Najmi. Oke, saya foto 1, 2, 3. Kolom 1 sudah kefoto. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya 1, 2, 3. Kolom selanjutnya 1, 2, 3. Nah, udah ya semuanya. Terima kasih. Insya Allah kita lanjut di lain waktu. Nanti saya biasa infokan di grup. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas. Ya, terima kasih, Guru. Sama-sama.